pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menghadiri acara live cooking dalam acara memperingati bulan Bung Karno. Kalau kita lihat apa yang menjadi ajaran Bung Karno, kalau kita peras dari 5 sila Bhinneka Sila adalah gotong royong. 3, 2, 1, mulai! Baik, luar biasa teman-teman untuk solidaritas Bapak Ketua yang itu luar biasa membuka acara pada pagi hari ini. You've been trying to survive. Oke, terima kasih untuk masak pertama. Kami akan masak daging belacang. Ini bahannya. Daging belacang itu terdiri dari beberapa rempah-rempah. Itu terasi, lombok, bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, dan kecap, asam juga isi sedikit. Jadi prosesnya dagingnya dipotong cube atau kotak-kotak. Setelah itu kita rebus. Setelah direbus baru kita goreng mencari warna saja. Bumbu yang saya sampaikan tadi itu di blender menjadi satu. Proses pertama daging kita potong kotak-kotak. Silakan di ini. Itu proses pertama, Chef sedang memotong dagingnya. Daging sapi kita potong kotak-kotak. Setelah itu kita rebus. Jadi ini untuk masakan daging belacang ya. Direbus untuk airnya. Wah, ternyata direbus terlebih dahulu dan ini Direbus. merupakan Jadi prosesnya ini sedikit tradisional. Jadi zaman dulu, saya bilang zaman dulu itu kan cara memasaknya kan belum paham. Saya bilang belum paham, dia seperti otodidak. Sebenarnya tekniknya kalau daging ini sebenarnya harus di tenderize. Tenderize apa namanya? Dikeplok-keplok. ditepuk-tepuk dulu. Sudah empuk, tidak perlu direbus karena daging sapi itu sudah empuk sebenarnya. Jadi kita ikutin proses dari resep Mustika Rasa warisan Bung Karno. Oh, luar Jadi biasa. tradisional, otentik. Oh, Nah, jadi ini betul-betul secara otentik Ya. diambil dari resep Mustika Rasa tersebut ya, Chef ya, dari teknik memasaknya betul. juga. Betul. Oke. Kita lanjut ke proses menggoreng. Proses menggoreng. Proses menggoreng. Jadi kita menggoreng ya, silakan. Oke. Nah, jadi proses menggoreng untuk mencari warna. Warna. Ya, tujuannya apa? Mencari warna. Jika makanan itu tidak ada warna atau istilahnya apa namanya? Orang Bali bilang seming, itu tidak akan menarik. Baik, luar biasa, tepuk tangannya dong. Ya. Karena semakin menyala warnanya tentunya semakin menarik ya, eye catching ya, Chef ya. Menarik orang untuk mencicipi masakannya. Ini tukang masaknya antusias sekali. Iya, Ya. karena Saya memberikan apresiasi. Nah, setelah sambil menunggu proses daging digoreng, kita proses menumis bumbunya. bumbunya Di ditumis. blender dulu, setelah halus baru ditumis sampai ada warna agak gelap sedikit. Oke. Kalau langsung dipakai bumbu itu dalam keadaan mentah itu akan rasanya tidak enak. Iya. Nah, setelah ini jadi semua, baru prosesnya setelah sambalnya sudah matang, dagingnya dimasukkan ke sambal. Ya, itu proses sampai betul-betul matang. Ditambahkan kecap manis,
kecap manis supaya Supaya lebih ada mantap lebih gelap rasanya, sedikit. lebih gelap. Bila perlu kita cicip, kalau kurang garam kita tambahin garam. Dan biasanya kalau daging belacang ini, chef, boleh saya tahu dia itu disajikannya pedas atau sedang atau agak manis pedas begitu, bagaimana, chef? Kalau di resep Mustika Rasa itu sedang. Sedang. Oke. Jadi jujur kita tidak memakai cabai rawit. Tidak pakai Memang cabai sesuai dengan rawit. resep. Kalau mau tambah pedas, tinggal cabai rawitnya dicincang, ditambahkan di atasnya. Sesuai selera ya, chef Iya, ya. betul. Karena biasanya lidah orang Bali ini biasanya cenderung suka yang pedas gitu. Pedas dan bumbunya terasa. Oke, kita mulai presentasikan. Kita memakai jagung, ya, jagung untuk pengganti beras. Ya. Satu resep yang pertama yaitu daging belacang sedang dalam proses dimasak, dan tentunya resep ini berasal atau bersumber dari resep buku Mustika Rasa warisan Bung Karno. Sesuatu yang tidak biasa. Kalau biasanya kita lihat nasi itu supaya cantik di display atau ditampilkan itu membentuk seperti mangkuk. Kalau sekarang dibuat bentuknya silinder, sedikit berbeda, menarik. Dan tentunya kita semua penasaran bagaimanakah rasa atau cita rasa dari daging belacang ini. Baik, Chef Hendra sedang akan menempatkan dagingnya, memposisikan dengan presisi tentunya agar tampilan dari daging belacang dan juga itu nasi jagung ya, kalau tidak salah tadi ya disebutkan, nasi jagungnya dapat dipresentasikan dengan menarik, apik tentunya, dan menarik untuk dicicipi. Untuk daging belacang ini kita kasih waktu 20 menit. 20 menit. Karena kalau memang standarnya kita sekarang di hotelier itu 10 menit sudah selesai. Karena ini ada proses merebus. Oke. Proses merebus itu mencari daging setengah matang itu kurang lebih 3 menit. 3 menit. Itu akan menambah ini. Setelah itu proses mengangkat dari daging ngangkat ke dari air itu juga perlu proses waktu. Iya. Makanya perlu waktu 20 menit. 20 menit kurang lebih ya, Chef ya. Kepersiapan menu kita yang kedua yaitu besengek bebek. Ya, ini lengkap sekali pada pagi hari ini ya. Bahan makanan yang diolah itu ada daging merah, daging putih, itu ada daging sapi, daging ayam, kemudian juga ada ikan, dan juga ada olahan non beras. Dan untuk yang kedua, Chef, silakan diperkenalkan bahan-bahannya. Besengek bebek ini bahan-bahannya biar rekan-rekan kita di rumah mengetahui. Jadi simpel sebenarnya masakan Indonesia, yang penting takarannya pas. Zaman dulu tidak ada namanya gramasi. Gramasi. Itu gram, kilogram, Oh, liter. satuan ukurnya Ya, ya ya. untuk bahan makanan. Iya. Zaman dulu pakai 1 sendok makan, 1 jumput. Pokoknya sederhana aja ya, Chef ya. Karena setelah kita ada modernisasi baru ada gramasi dan lain-lain. Lebih tepat lagi takarannya. Ini bumbunya itu bawang merah, lombok merah, ketumbar, gula merah pasti selalu ada karena ini Nusantara, biasanya agak manis sedikit dan tidak terlalu pedas. Tidak ada pakai cabai rawit, hanya pakai terasi, kunyit, laos, kemiri, bawang putih. Jadi silakan ya. Bumbunya dulu, daging bebek ditumis, baru tambahin santan. Ini minyaknya juga pakai yang lokal ya, pakai minyak lokal asli Asli Bali. Bali. Itu wangi biasanya ya, aromanya berbeda. Ya. Kalau kita di Bali sebutnya lengis tandusan. Kita di asosiasi mempunyai kreativitas, ya, kita membuat banyak sendiri. Iya, sekarang itu Ya, komersilkan juga. komersilkan juga. Mungkin saat ini sudah disiapkan ya. Seluruh Indonesia sudah. Iya, karena saat ini lengis tandusan lagi hype. Kalau dari dulu kayaknya masih langka yang jual lengis tandusan, harus cari ke desa dulu. Kalau sekarang sudah masuk ke supermarket. Selanjutnya Setelahnya masuk daging bebek yang sudah dipotong-potong, dimasukkan. Tolong dibantu. daging Bantu. bebek. Ya. Oke. Cukup, nggak usah banyak. Nanti banyak daging daripada bumbunya nggak enak. Diaduk-aduk dulu Ya. sampai rata. Diberi santan sedikit.
Kecilin apinya. dimasukkan santannya. Apinya di simmer namanya ya. Kalau api dikecilkan itu Simmer di ya. di simmer. Oke. Jadi memasak dengan api yang kecil. Diungkep berapa menit ini, Chef? Kita kurang lebih 5 menit. 5 menit. Ya, karena bebek ini kalau kita tidak ungkep itu akan keras. Oh, Chef Hendra, kalau besengek bebek ini makanan khas tradisional dari mana ya? Makanan Nusantara, Pak. Ya, daerahnya dari mana? Daerahnya itu Sulawesi. Sulawesi ya. Ya. Ya, makasih. Namanya aneh-aneh, besengek. Besengek ya. Saya pikir dari Lombok besengek. Ya. Memang kita masing-masing daerah mengolah bebek dengan cara masing-masing ya. Ada besengek bebek dari Sulawesi, ada bebek goreng dari Surabaya terkenal ya. Ada bebek benjai juga, zenjai ya. Kemudian kita juga di Bali bahkan bebek jadikan makanan khusus buat orang yang disucikan ya. Jadi Sulinggi itu makanannya bebek ya. Tapi di daerah Buleleng bebek agak jarang dipakai. Sering dalam masak-masak tradisional dipakai saudaranya entok. Entok ya, dolong entok. Nah di daerah Kelungkung dan Gianyar ini masih menggunakan bebek. Jadi bedanya kalau entok dagingnya lebih anyir ya, lebih anyir dan lebih banyak dagingnya. Kalau bebek berkurang anyirnya dan tulangnya lebih banyak, sehingga banyak sekali olahan-olahan bebek ini yang misalnya dibagi lagi, yang sudah bertelur yang dipakai untuk masakan tradisional yang namanya lawar, yang masih muda yang belum bertelur bisa dipakai betutu ya, dipakai betutu karena ini tergantung dengan kekenyalan daripada bebek. Walaupun ada cara-cara misalnya dengan memarut dengan air merendam dengan air jahe sebentar, atau merendam dengan air nanas sebentar. Ada cara-cara untuk mengurangi atau dibungkus dengan daun pepaya sebentar, itu bisa melemaskan dari bebek. Intinya ada dua olahan kalau di Bali untuk lawar. Banyak dimakan bebek yang sudah bertelur, selesai bertelur. Yang masih muda banyak dipakai untuk betutu ya. Betutu ini salah satu salah satu masakan favorit teman-teman dari Jakarta di Gianyar adalah betutu bebek tepi sawah ya. Terima kasih ya. Sekarang menu ketiga yaitu pecel panggang ikan. dan saat ini bahan dasarnya dari ikan dan sayuran juga ada ya. Itu bahan-bahannya ikan panggang laut, kelapa, biasa. Cara membuatnya itu bumbu-bumbu dulu kita siapkan, itu bawang merah, bawang putih, lombok merah, kemiri, kencur, dan garam. Kalau teknik memasak biasanya santan itu harus dimasukkan terakhir, jangan di awal. Nanti kalau di awal dia pecah. Proses memasaknya juga dengan api kecil, jangan api besar, supaya daging ikannya ini tidak hancur. Untuk masakan pecel panggang ikan ini, referensi beberapa jenis ikan apa saja? Kalau bisa tuh ikan tuna itu yang paling bagus, dia kenyal, Ikan yang tuna? betul-betul sehat. Ikan kakap merah. Kakap merah juga bisa. Kalau misalnya ikan air tawar ada nggak yang bisa digunakan Ada, untuk bisa. resep ini, Chef? Bisa. Ada. Apa itu contohnya? Itu yang sering kita melihat mudah minyaknya. Oh iya, jadi dia teksturnya aman ya untuk resep masakan ini, tidak mudah hancur juga. Baik. Kita menumis bumbunya dulu, tambahkan bumbunya lagi, Bu. Tambahkan air sedikit. Ya, sudah, biarkan dulu biar panas. Baru ikannya dimasukkan. Kalau bisa ditutup juga biar mau masuk. Apinya dikecilin. Ini menunggu proses dagingnya, bumbunya masuk ke daging. Ya, ini proses. Sebenarnya kita di hotel sudah ada guidance dari Dinas Pariwisata bahwa di hotel internasional dimanapun saja, baik bintang 6, bintang 5, bintang 4, bintang 3, wajib 30% traditional food.
Makanya dia nanti akan ada verifikasi setelah tanggal 9 Juli kita ada tim dari BRI Dinas Pariwisata akan memverifikasi hotel-hotel apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Saya juga melihat menunya apakah sudah ada menu tradisional. Itu yang kita akan gulkan. Tidak perlu khawatir bahwa makanan Indonesian food adalah yang terbaik di dunia. Bagaimana kita mengembangkan resep masakan khas Indonesia ini untuk bisa lebih dikenal secara mendunia atau internasional. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Chef Hendra tadi, jika masakan Indonesia ingin bisa dikenal lagi dan dicintai oleh masyarakat internasional, higienitas dan sanitasi itu sangat penting untuk dijaga. Karena tamu-tamu khususnya yang dari luar atau tamu mancanegara itu betul-betul memperhatikan sanitasi dan higienitas. Jadi itu yang paling penting untuk diperhatikan. Dan juga presentasi tadi juga sempat ditanyakan oleh Bapak Dirut, Direktur ya, tentang presentasi bagaimana mempresentasikan masakan Indonesia supaya terlihat lebih menarik dan lebih diminati untuk dicicip atau dimakan. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti di Buleleng semakin berkembang ya Pak ya resep-resep ini, dan tentunya diambil langsung dari buku resep Mustika Rasa Warisan Bung Karno. Ada 1.600 resep ini Pak, seperti yang saya sudah sempat baca ini, tapi saya belum sempat buka bukunya. Cuman saya sudah lihat-lihat referensi bahwa begitu kaya Indonesia dengan resep masakan hingga ada 1.600. Aduh, luar biasa sekali. Sekarang lanjut ke menu keempat. Selanjutnya sudah menu keempat aja ini. Wah, cepat sekali ya. Itu kendo udang. Kendo udang, tentunya bahan dasarnya udang ya. Udang ya. Oke. Jadi udang kita potong bagi 3 atau bagi 4 tergantung Baik. besar kecilnya udang. Baik. Supaya kalau terlalu kecil biar tidak kelihatan hancur sekali dan masih ada kenyalnya rasa udang. Oke. Jadi bawang merah, bawang putih, ini bahan-bahannya. Ada kelapa parut, Bapak parut juga ada. ya, ada ketumbar, laos, temu kunci, dan gula merah, garam. Udang kita potong bagi 3 atau bagi 4. Diambil dagingnya, kelapa diparut, kita campur jadikan satu. Ya. Bumbu tetap ditumis. Bumbunya ditumis terlebih dahulu. Tetap tumis bumbunya. Jadi diaduk rata dengan dagingnya. Jadi kalau biasa ini kan kendo udang ini kan seperti tum ya. Kalau tum itu presentasinya kan tidak terlalu bagus, tidak enak dipandang, hanya bentuknya segitiga. Mau presentasi kita susah. Kemasannya kita pakai pepes. Jadi Di roll juga. Iya. Tapi itu nanti kita lihat aja ya, Ya. kira-kira presentasinya seperti apa. Penasaran juga nih, presentasinya akan seperti apa. Untuk Silakan lebih menarik. dibungkus yang sudah jadi ini dibungkus langsung dikukus. Prosesnya dikukus atau boleh ya. Oke, ini penasaran juga. Oke, nanti Bedanya seperti bumbunya apa. ini saya akan pakai presentasi juga. Oke, untuk lebih menarik ya Chef ya. Dan tentunya pilihan plate-nya atau piringnya, penyajiannya juga diperhatikan. Ya, Warna betul. juga mempengaruhi daya tarik ya Betul, Chef ya. ya, betul. Tenang, chefnya baik kok. Tenang ibu ya, nanti dapat bonus resep masakan lainnya ya dari Chef Hendra. Itu kendo udangnya sudah mulai dibungkus dengan daun dan juga bumbunya sudah dicampur dengan parutan kelapa dan kendonya sudah mulai digulung. Sabar. Selanjutnya ada menu yang terakhir yaitu rica. Katanya nggak boleh terbalik Pak, sesuai resep rica ayam, bukan ayam rica. Baik, tetap masih menggunakan bahan makanan pengganti beras. Untuk teknik presentasi Mhm. itu harus kita saus utamakan dulu. Baik, Setelah itu baru kita bisa menempatkan bahan pokok yang posisinya di mana. baik. Terus soal terakhir nanti kita bingung untuk presentasi. Bingung ya Ini saya. tip untuk adik-adik kita atau teman-teman yang ada di rumah, Baik. para simpatisan PDIP, Mhm. supaya bisa lebih kreatif untuk memasak.
kita sudah akan beranjak ke menu yang kelima, yaitu rica-rica ayam. Presentasi makanan yang keempat yaitu kendo udangnya sudah jadi. Sekarang Baik, yang chef, selanjutnya. terakhir rica-rica ayam. Rica-rica ayam. Rica-rica Oke. ayam itu masakannya sedikit pedas. Mhm. Jadi prosesnya dipanggang ayamnya. Iya. Bumbunya silakan di zoom di. Bumbunya bisa tolong di zoom supaya pemirsa di rumah bisa melihat ya, yang juga ikut live streaming di YouTube dan juga menonton bareng secara virtual di Zoom juga bisa melihat. Ayam sudah dibersihkan, setelah itu dipotong sedikit besar, dipukul-pukul. Nah, dipukul-pukul istilahnya tenderizer kalau di luar negeri namanya Dibuat tenderizer. lembut ya gitu ya, Ya. Chef ya, Karena ditepuk-tepuk gitu. Bahasa dulu kan nggak tahu tenderizer itu. Selain ditepuk-tepuk, tadi juga kata Bapak Ketua juga bisa mungkin direndam dengan air nanas, Bisa, itu untuk bisa empuk. ya untuk bikin empuk. Kemudian juga tadi bisa dibungkus dengan daun pepaya. Banyak Sebenarnya cara. prosesnya daging ayam ini kan dia keras nih, Mm-mm. karena berotot. Jadi begitu kita bikin kaget, ini yang fresh ya, saya bilang yang fresh. Yang fresh. Kita potong dia tuh ototnya kaget. Akhirnya kita bikin lemes dia. Gitu ya. Memang itu tekniknya zaman dulu. Oke. Zaman dulu nggak ada ayam itu mati di kulkas, nggak ada, dia hidup Langsung dipotong, potong. langsung diproses. Dan itu ayam kampung ya Chef Ya, ya, betul. bukan ayam broiler seperti yang Betul. ada di pasaran. Baik. Ya. Jadi dilumuri dengan ini nanti bisa salah versi ya. Mari sini makan ya, Pak Murah ya. Oke, tolong itu dilumuri dengan merata, dipastikan itu Pak Murah untuk semua dagingnya terlumuri dengan bumbu. Kemudian ditusuk. Ini sebenarnya untuk proses menusuk ini adalah proses sebelum memanggang dagingnya. Tunggu. Saya bisa jelaskan kenapa itu pakai bambu. Mhm. Zaman dulu kan tidak ada tong ya, tidak ada tong. Oh, tidak ada tong, jepit itu Tidak ya. ada tong. Oke. Nah, ini saya bilang zaman dulu. Mhm. Karena dia memasaknya otodidak, Mhm. dia pakai bambu untuk menusuk supaya gampang mengambilnya. Oh, Membalik. oke. Nah, itu sebenarnya. Teknik aja ya, Ya. untuk lebih gampang. Setelah ini kita akan keluarkan ininya. Bambunya kita keluarkan, kita presentasikan. Ya, kalau yang zaman dulu tidak ada tong, jepitan seperti sekarang tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi tidak ada jepit, bisa pakai bambu ditusuk gampang. Sudah selesai Pak Murah? Tidak jauh-jauh dari nuansa warna merah ya. Bunga yang dipilih juga bunga merah, cabenya juga cabai merah. Hidup PDI Perjuangan deh pokoknya. Tepuk tangan dong untuk DPC PDI Perjuangan dan juga untuk ICA Bali, ICA Buleleng juga. Nyalakan kawan, seluruh perjuangan, satukan diri, singsingkan lengan, tepalkan tangan bersatuan.
kita memasak 5 masakan sesuai dengan resep Mustika Rasa warisan Bung Karno. Jadi masakan hari ini di dalam buku ini kita fokus pada otentik Indonesian food. Dengan adanya resep ini, harapan saya untuk generasi penerus pecinta kuliner dan ibu-ibu yang mau masak di Indonesia, umumnya dan di Bali, saya membudidayakan resep Mustika Rasa yang dikeluarkan oleh Bapak Bung Karno kita. Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan dalam rangkaian Bulan Bung Karno di tahun 2020 yang tidak lupa dengan spirit Pancasilanya, gotong royong hadapi COVID-19 dan sosialisasi pengolahan pangan substitusi beras atau bahan pokok yang memang berbasis lokal daerah. Dan hari ini kami menyuguhkan dari menu beras kita ganti menjadi jagung, kebetulan jagung ketan dan ketela pohon yang sering kita sebut cacah. Ini menjadi pengganti nasi, sehingga mudah-mudahan kita terus dalam ketahanan pangan ini bisa mencari alternatif-alternatif lain yang nantinya membawa kemanfaatan dan kesehatan bagi kita semua. Acara ini dimaksudkan bagaimana nanti ke depan terus-menerus dilakukan. Ini hanya momentum saja. Yang paling penting adalah sustainable, jadi berkelanjutan di secara bidang agar nanti lebih khas Buleleng lagi, tergantung daerah masing-masing. Dan itu selalu tekan oleh Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kita harus bisa hidup dengan berasaskan bahan-bahan pangan lokal. Gotong royong bersama rakyat dalam satu barisan.